بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إخوة الإيمان، حفظني وحفظكم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Akhwatul iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-hathi ala salatil witri wa bayan annahu sunnatu muakkadatun wa bayan waqti, yaitu anjuran untuk melaksanakan salat witir, juga menjelaskan hukumnya serta waktu pelaksanaannya dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, yang artinya dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mereka ini yamshuna 'alal ardi haunan. Ciri mereka kalau berjalan di atas muka bumi ini berjalan dengan anggun, berjalan dengan kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil menyapanya dengan sapaan yang mencacian, ejekan, tidak dibalas dengan cacian tersebut, tapi dia ungkapnya dengan salam, kedamaian. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Mereka ini melalui malam-malam hari dengan sujud, berdiri untuk Tuhannya. Maksud dalam ayat ini, potongan tadi itu adalah melaksanakan qiyamul lail. Dia habiskan malam-malam tersebut, dia lewati malam-malamnya dengan dia beribadah, melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat malam. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka ini sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh itu adalah melewati malam-malam mereka ini dengan ibadah, dengan salat malam. Dan Allah katakan sedikit sekali tidurnya di waktu malam, sedikit sekali. Nah, kemudian kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam itu, yaitu di waktu sahur,
mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan hadis Nabi SAW, yaitu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthil lailil akhir, bahwa Allah itu turun ketika tersisa sisa sepertiga malam terakhir. Allah turun, kemudian Allah menyapa hamba-hambanya ini. Allah katakan, ini hadis kursi, Allah mengatakan, hal minta ibin, adakah hambaku yang ingin bertaubat? Hal min mustaghfirin, adakah hambaku yang meminta ampunan kepadaku? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyapa hambanya ini setiap malam. Nah, Allah mengatakan tatajafa di dalam surat As-Sajdah yang kita baca setiap subuh Jumat itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Bukan menempel terus tempat tidur. Jadi jauh sekali dari tempat tidurnya karena seringnya mereka ini melaksanakan qiyamul lail. Nah, sedangkan mereka ini ketika qiyamul lail di malam hari tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa dengan rasa khaufa wa tama'a, rasa harap agar dimasukkan ke dalam surga, takut apabila dia termasuk golongan ahlus shimal, golongan kiri, mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki mereka yang Allah berikan itu mereka nafkahkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat ini hukum dari salat tahajud itu sendiri, dan ini meskipun kata Ali bin Abi Thalib, al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubah. Jadi witir itu qiyamul lail, meskipun itu tidak seperti salat wajib hukumnya, tapi dia ini menjadi, bahkan sebagian dari ulama mengatakan wajib. Namun kata Ali, tidak seperti wajib, namun Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya. Nabi menganjurkan kepada kita semua dalam ungkapan hadis itu bahwasanya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai, fa'autiru innallaha witrun yuhibbul, mencintai yang ganjil. Maka perintah Nabi, fa'autiru ya ahlal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran, para da'i misalnya, para muballigh, kita semua ini, kemudian para penghafal Quran, maka jangan sampai mereka ini meninggalkan sholat witirnya. Nah, nanti akan kita ungkapkan di sini berapa minimal seseorang ini bisa melaksanakan witir. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, min kulli lailatin qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir setiap malam itu fi kulli, jadi min kulli lailah, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir fi awwali lail, di awal malamnya kadang beliau lakukan, wa min awsatihi, di pertengahannya, wa min akhirihi. Wa min akhiri ini di akhirnya, yaitu sepertiga malam. Wantaha witru ila sahur, dan ini berakhir ketika masuk di waktu sahur. Juga Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadi tutup salat malam kalian ini dengan melaksanakan salat witir. Nah, juga ini jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama ini berbeda pendapat. Tadi khilaf di kalangan ulama apakah witir ini wajib ataupun sunnah. Sebab apa? Sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi beliau ini musafir atau dalam kondisi hadar. Dalam kondisi muqim beliau tidak pernah meninggalkannya, sehingga sebagian dari ulama ini menyimpulkan bahwa witir itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya, dan orang yang meninggalkannya ya'samul insan bitarkihi, kata ulama itu.
orang yang meninggalkannya itu berdosa kalau dia wajib. Namun sebagian lagi mengatakan innahu sunnatun la ya'samul insan bitarkihi. Yang mengatakan itu hanya sunnah, tidak berdosa kalau meninggalkannya. Namun di sini ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, kalau seseorang ini melaksanakan qiyamul lail di awal malam, maka wajib dia menutup salatnya itu dengan witir. Tapi kalau dia memang tidak melaksanakan salat malam, maka tidak ada masalah dia tidak witir. Tapi kalau dia tadi itu melaksanakan qiyamul lail, maka harus dia tutup dengan witir. Nah, ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Nah, adapun waktunya ini fahuwa min salatil isya. Min salatil isya, dari awal kita selesai melaksanakan salat isya, setelah sunnah rawatib, kemudian kita melaksanakan witir. Kemudian wa min salatil isya walau jumi'at jam'u taqdim ma'al maghrib, yakni anna al-insan idza nazala matarun aw ashbaha dhalik wa jama'a salatil isya ila al-maghrib taqdiman fa innal witra yadkhulu waqtahu. Jadi kalau kita menjamak salat kita jamaah, kita jamak salat kita maghrib dengan isya, jamaknya ini adalah jamak takdim. Jadi jamak takdim, kita laksanakan salat isya itu di maghrib. Kita salat maghrib kemudian isya. Nah, setelah kita melaksanakan ini jamak takdim itu, kita melaksanakan salat sunnah, habis itu baru kita bisa melaksanakan witir, meskipun itu dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, meskipun dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, ini jemaah sekalian, ikhwatul iman. Kemudian Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan autiru qabla an tusbihu, laksanakanlah witir sebelum masuk waktu subuh. Juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Jadi Nabi SAW, kata Aisyah, ini melaksanakan qiyamul lail. Kemudian Aisyah berada di hadapan Nabi. Ada riwayat yang lain itu kalau Nabi ingin sujud, kan rumahnya sangat sederhana dan sangat kecil sekali. Cukup Rasulullah dengan istri beliau itu saja, Aisyah. Kalau Aisyah tidur, maka kakinya biasanya berhadapan, ada di hadapannya Nabi SAW. Nah, kalau Rasulullah itu mau sujud, maka Nabi menyingkirkan kakinya Aisyah. Mu'taridatun baina yaday. Saya berada di hadapannya Nabi SAW. Ketika beliau selesai melaksanakan, kata Aisyah, kalau beliau ini qad fa idza baqiya al-witru, kalau tersisa waktu witir, masuk waktu subuh kira-kira sepertiga malam atau sisa khusus 3 rakaat atau berapa rakaat itu Pak witir Pak, maka Nabi membangunkan Aisyah. Artinya di sini kalau kita lihat maknanya Nabi tidak membangunkan dari awal itu, sebab siapa yang mampu ikut sama Nabi kalau salat qiyamul lailnya itu. Istrinya saja Rasulullah bangunkan terakhir. Yang penting witir gitu ya. Yang penting witir. Minimal kata ulama itu 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Ada yang 3 rakaat. Nah, ini Nabi SAW bangunkan Aisyah radhiyallahu anha, ayqadha fa'utirtu. Kemudian beliau membangunkan. Kemudian saya melaksanakan witir. Kemudian ikhwatul iman, wa an Jabir qala, dari Jabir radhiyallahu an, ia mengatakan, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di malam harinya, maka hendaklah dia lakukan witir itu di awal. Kalau dia mampu untuk bangun, yakin dia bisa bangun itu, kemudian dia laksanakan witir di akhirnya. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal. Sebab salat di akhir malam itu ini adalah salat yang paling terbaik. Dan ini masyhudatun, disaksikan para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah menyapa hambanya tadi itu, kata Allah, siapa yang ingin bertaubat, siapa yang beristighfar. Anak sebaik-baiknya ungkapan istighfar, zikir yang kita lakukan itu
adalah di waktu seseorang ini berada dalam kondisi sendiri. Kalau kita sambungkan dengan hadis Nabi SAW, ada 7 golongan itu yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka zikir dengan sendiri dia tidak ada orang. Fafadat ainahu, yaitu kemudian dia menangis. Nah, waktu yang tepat untuk melaksanakan itu yaitu di waktu sahur, dan Nabi SAW juga mengungkapkan itu. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah, di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nah, setelah kita melaksanakan sholat witir itu, Pak, sholat tahajud sudah, duduk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian istighfar, astagfirullah, terus beristighfar. Nah, sebenarnya tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita cukup beristighfar saja. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarar. Maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Seperti kata Al-Qur'an itu, yursilis samaa 'alaikum bidarar, memberikan kita hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kita harta, kemudian anak-anak. Nah, ini yang penting, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, walakin idza tala'a al-fajr wal insan lam yutir. Kalau kita ini sudah terbiasa melaksanakan witir, kemudian kita tertidur, fa innahu yusalli fin nahar syaf'an. Maka dia bisa mengqadha salatnya ini, salat witirnya itu di siang hari. Kalau malamnya ini kita lakukan itu dengan ganjil, tapi kalau dia lakukan di siang harinya ini sampai segitunya, Pak. Jangan sampai kita tinggalkan ini. Bisa diqadha. Witir itu bisa diqadha. Beda dengan salat-salat yang lainnya. Witir bisa diqadha di siang harinya. Nah, tapi kita laksanakan ini kalau siang itu satu, kalau malam itu satu, kalau siang itu dua. Kalau malamnya itu 3, kalau siangnya itu 4. Seperti itu. Nah, ini ikhwatul iman, liqauli Aisyah mengatakan, kana nabi idza ghalabahu naumun aw waj'un. Dan Nabi kalau beliau ini tertidur atau beliau ini sakit, shalla minan nahar 12 rakaah. Maka beliau melaksanakan salatnya itu yang biasanya 13 rakaat atau 11 rakaat dalam riwayat yang lain, maka beliau melakukannya kalau beliau sakit atau tertidur, maka beliau lakukan di siang harinya 12 rakaat. Nah, ini kemudian sifatnya, gambarannya ini adalah, pertama, bisa dia laksanakan ayyutira biwahidatin faqat. Dia melaksanakan witir satu kali saja. Wa hadza jaizun wa la yukrahul witru biha. Ini diperbolehkan. Tidak makruh dilakukan itu. Kemudian yang kedua, ayyutir bisalasin. Dia lakukan seperti pada umumnya itu 3 rakaat. Walahul khiyar insya'a sallama fir raka'atain wa ata bisalisah. Kalau dia menginginkan 2 rakaat, misalnya salam, kemudian 2 rakaat dia salam, kemudian atau dia ambil semuanya 3 rakaat itu. Boleh. Wa insya'a saradaha sardan. Kemudian as-salis, yang ketiga ini, ayyutir bi khamsin fasaradaha sardan la yatashahhadu illa fi akhiriha. Dia lakukan 5 rakaat. Cukup salam sekali saja. Kemudian yang bentuk keempat ini, ayyutira bi sab'in fayusriduha sardan. Ya, lakin yatashahhad ba'da thamina wa la yusallim summa yusalli at-tasi'a wa yusallim. Nah, ini yaitu dilaksanakan dengan 7 rakaat. Jadi 7 rakaat, lakin yatashahhad ba'da thamina wa la yusallim summa yusalli at-tasi'a. Ini yang bentuk keempat ini yutir bi sab'in. Jadi yutir bi sab'in ini witirnya 7 rakaat. Kalau yang bentuk yang kelima ini 9 rakaat, tapi ketika dia di rakaat ke-8 itu dia duduk dengan tasyahud. Seperti kita melaksanakan sholat maghrib itu, Pak. Duduk tasyahud tapi dia tidak salam.
Cukup tasyahud, habis itu dia bangun lagi, ambil di rakaat ke-9, baru dia salam. Nah, itu dalam bentuk yang ke-9 itu. Kemudian as-sadisa ayyutir bi 11. Dia witir dengan 11 rakaat, fa yusallim min kulli raka'atain wa yutir bi wahidah. Jadi 11 rakaatnya itu adalah dia melaksanakan terakhirnya itu witirnya 2 rakaat, kemudian dia tutup, 2 rakaat kemudian dia salam, kemudian dia bangun lagi, setelah itu dia salam. Ini wa'lam annal witra sunnatun fil hadar was safar. Beliau kalau kita lihat ini bentuknya, cara-caranya ini bagaimana kita sukalah. Yang penting kita lakukan minimal tadi satu saja. Minimal satu. Kalau kita tidak mampu bangun di akhir malam, di malam hari, ya bisa kita lakukan ba'dal isya, setelah salat isya. Ini menunjukkan keagungan jemaah sekalian, salat malam tersebut qiyamul lail. Sampai Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di malam hari, sebagian dari malam hari itu bangunlah kita melaksanakan salat tahajud. Nafilatan laka, nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat kita, menempatkan kita pada tempat maqam mahmuda. Maqam mahmuda ini kalau kita berdoa ba'dal azan, ya, setelah azan itu kita berdoa apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatul wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkanlah dia di tempat yang maqam mahmuda, yaitu makam yang mahmud, makam yang terpuji. Nah, ini juga didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Nah, ini berat sebenarnya, tapi kalau sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail itu, insyaallah mudah. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut ini. Dulu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah Nabi, setahun sebelumnya hijrah. Itu di bulan Rajab ini. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Nah, di situ Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Setelah itu barulah Nabi SAW diwajibkan beserta umatnya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Tapi sebelum salat 5 waktu itu kewajibannya adalah salat malam. Belum ada salat 5 waktu, tapi tetap ada salat. Salatnya itu salat malam. Para sahabatnya salat malam. Nah, ya Allah mengatakan ketika turun di awal-awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir. Kemudian setelah itu tak lama Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, meskipun ya sedikit, meskipun sebentar. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Aw zid, tambahlah dengan membaca Al-Qur'an secara tartil. Jemaah sekalian, salat malam kita itu sangat mudah kita merenungi makna-makna dalam Al-Quran. Setiap ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu mudah kita mentadabburinya kalau kita melaksanakan salat malam. Maka beda kalau kita salat wajib, biasanya kita dianjurkan untuk bacanya itu ya ringkas-ringkas, bacaannya ringkas-ringkas, sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kalau di malam hari salat tahajud, kita baca yang panjang, bukan yang ringkas. Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, baca sepanjang-panjangnya. Bahkan dibolehkan kita megang mushaf. Boleh megang mushaf, ambil mushaf, kemudian kita pegang, kita baca surah Al-Baqarah, An-Nisa atau Al-Imran. Nah, Nabi kan lakukan seperti itu. Nabi baca di rakaat pertama apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, atau satu ayat tapi itu terus diulang-ulang. Yang penting kita tadabburi maknanya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Innalaka fin nahari sabhan
tawila. Karena kita ini di siang hari ini jemaah sekalian sudah sibuk gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka sempatkanlah diri kita ini bila lagi kita menyempatkan diri kita untuk bermunajat secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, kalau di siang hari ini kalian sabhan tawila, itu kalian sudah mencari hal-hal dunia, sudah bekerja, maka malam harilah kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu disibukkan dengan perkara-perkara umat ini. Perang ikut, ya pemimpin perang, juga beliau mengurusi rumah tangga orang. Kalau perkara-perkara masalah rumah tangga, beliau jadi hakim di situ. Beliau mengurusi janda-janda, anak-anak terlantar, yatim-yatim, sahabat-sahabatnya yang miskin, sahabat yang ada di masjid As-Suffah, semuanya mengadu kepada Nabi Muhammad. Sibuk, siapa manusia yang paling sibuk di dunia ini kalau bukan Nabi kita? Tapi bagaimana malam harinya ini jemaah sekalian dia hidupkan. Itulah orang saleh. Maka ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah, Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepada Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, kata Jibril. Hiduplah sesuka hati kalian. Sesuka hatimu wahai Muhammad. Fa innaka mayyitun, sebab engkau akan mati nantinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan engkau melakukan apa saja yang engkau inginkan. Mau berbuat amal soleh kah? Ini maksudnya umatnya ini kita semua. Mau berbuat baik kah, mau berbuat buruk kah, terserah. Allah memberikan pilihan kepada kita semua. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman ya silakan bagi Allah. Silakan dia beriman. Tak ada masalah. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa juga mau kufur ya silakan, mau beriman silakan. Setiap dari kita semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatan kita. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bi. Silahkan kita mencintai apa saja yang kita cintai, jabatan kita, harta kita, anak-anak kita, istri-istri. Silahkan, tapi suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Kemudian Jibril mengatakan, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan bagi seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Nah, itu kemuliaan seorang mukmin itu. Cirinya yang membedakan dengan yang lainnya. Membedakan seorang dengan muslim-muslim yang lainnya itu, Pak. Kalau yang lain salat 5 waktu ya. Tapi yang membedakannya adalah ketika dia berada di malam hari. Kata semuanya orang itu bisa bangun malam. Ada cuma bangun ya ngecek HP status, ya kan? Atau Facebook ngeceknya, atau pergi kamar kecil, habis itu tidur lagi. Atau ada ya yang muda-muda biasa nongkrong di kafe banyak sekali sampai subuh hari itu. Duduk-duduk, apa yang mereka lakukan? Tak ada itu yang dilakukan. Tapi ciri orang muslim, orang mukmin yang sejati itu ada dia melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail fa innaha da'bus salihin. Karena ini adalah ciri orang-orang saleh yang mereka lakukan setiap malamnya. Rasulullah juga berpesan kepada penduduk Madinah ketika awal kedatangannya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam. Ini Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Pertama Nabi datang ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, yang saya dengar keluar dari mulutnya Muhammad SAW ini adalah, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Laksanakanlah salat malam di saat manusia itu tidur. Tadkhulul jannah bi salam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, ini jemaah sekalian, indah sekali kalau kita setiap malam seperti ini, Masya Allah. Ya, ini mengikis kesombongan di dalam hati kita. Keras hati kita ini akan menjadi lembut kalau kita melaksanakan terus setiap malam. Apalagi diiringi dengan tangisan. Diiringi dengan tangisan, kemudian rintihan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan terus melembut
Sebab hati ini akan melembut, bersih hati itu ketika terus kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bertobat kepada Allah. Nah, hati ini bisa menjadi keras kalau jauh dari tilawatul Quran, jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ciri mukmin yang sebenar-benarnya, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, seorang mukmin itu kalau dibacakan Al-Quran, ya, maka hatinya ini akan melembut. Hatinya akan melembut. Nah, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Selanjutnya, ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengungkapkan, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ajiba rabbuna min rajulaini. Jadi Allah itu terkagum-kagum dengan dua orang laki-laki. Rajulun sara'an wati wa lihafihi baina ahlihi wa habbi. Seseorang yang meninggalkan ranjang dan selimutnya, meninggalkan kekasihnya, ila salatihi, kemudian dia bangun melaksanakan salat malam. Nah, kemudian ayat malaikah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, lihatlah hambaku ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan di malam hari? Yang lain tidur nyenyak, dia bangun sendiri. Apa yang dia inginkan? Yang diinginkan dariku ini adalah syafaqah, rahmah, kemudian surga di sisiku. Nah, Rasulullah SAW ketika berada di sisinya Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, zarini an ata'abbad bi rabbi, zarini an ata'abbad, izinkan saya beribadah kepada Tuhanku pada malam hari ini. Nah, ini Nabi SAW minta izin kepada Aisyah, orang yang dicintainya. Kata Aisyah, tidak ada sesuatu yang paling saya cintai di dunia ini melainkan kedekatan diriku kepadamu ya Rasulullah. Namun apa yang engkau cintai, itulah yang saya sukai. Maka di situ kata Aisyah, di situ saya melihat Rasulullah SAW salat begitu lama sekali salatnya. Kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud, dan beliau menangis sampai tanah itu, pasir di situ basah dengan tangisan Rasulullah SAW. Itu dilakukan sampai Bilal datang, dan beliau baca di dalam salatnya tersebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bersilihnya ganti pada siang dan malam tersebut, ini merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang tidak merenungi ayat tersebut, maka merugilah dia, sebab di dalamnya begitu dalam sekali makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, ini biasanya beliau kalau sholat malam tersebut tidak langsung pada sesuatu yang berat, sholatnya, bacaannya tidak yang berat, tapi biasa beliau membuka dengan surah-surah yang pendek terdahulu. Nah, jadi surah-surah yang ringan itu pemanasan lah. Nah, ya jemaah sekalian, pemanasan. Tidak langsung pada Al-Baqarah, tapi dibuka dengan biasanya dengan mudah yang ringan-ringan. Berapa ayat dibacanya, barulah beliau meningkat pada bacaan yang lebih tinggi, itu lebih panjang. Nah, ini juga kita jemaah sekalian, di antara kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, begitu beliau mereka laksanakan. Akhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Kemudian inilah kata wa'lam annal witra sunnatun fil hadar was safar hatta fis safar la tatruku. Sampai dalam kondisi safar juga kita jangan sampai meninggalkannya. Wa min dzalika
lailatal muzdalifah fa innal insan idza shallatal isya fa innahu yusallil maghrib wal isya jam'an thumma yutir. Nah, ini kalau dia menjamak salatnya itu maghrib dengan isya, maka dia juga melaksanakannya witir. Wa in kana Jabir lam yadhkuru fi hadithi lakinnal asla baqa ala ma kana ala ma kana. Jadi tetap kita melaksanakan witir meskipun tadi riwayatnya ini tidak disebutkan. Wa anna Rasulullah la yada'ul witra hadran wala safaran. Nah, intinya tadi itu Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam kondisi tadi muqim maupun dalam kondisi musafir. Nah, ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa terus menerus melaksanakan salat malam ini, diberikan taufik untuk terus melaksanakannya. Meskipun tadi ini sederhana kita lakukan sedikit 1 rakaat, tapi terus istiqamah. Sebab amalan yang paling baik itu adalah amalan yang konsisten. Nah, ini ya, amalan istiqamah. Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah itu adalah sedikit tapi langgeng dilakukan. Langgeng terus menerus sampai kita meninggal seperti itu, dan hingga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang terus melaksanakan qiyamul lail. Barakallahu fikum ajma'in. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal saleh kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.